Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini akan membuat sabun cuci piring. Jadi bahan-bahannya ini sudah kita dapatkan ya, kita beli secara online. Kemudian kita persiapkan airnya, air dingin sebanyak 10 liter. Jadi ini kita masukkan dalam ember seperti ini. Baik, kemudian kita panaskan air dengan api secukupnya. Ini kita tunggu airnya sampai panas ya. Kemudian bahan ini kita buka ya. Ini kita potong. Oke, setelah kita buka, bahan-bahannya ini terdiri dari 6 ya. Ada 5 macam sebenarnya, karena yang ini dengan yang ini sama. Kemudian ini juga ada bahan yang kedua, ini bahan yang ketiga, ini bahan yang keempat, dan ini bahan yang kelima adalah warna ya. Ada pewarna dan juga ada pemberi aroma. Nah, kemudian nanti ke 5 macam bahan ini nanti kita panaskan ya supaya dia mencair. Baik, kelima bahan ini akan kita masukkan ke air yang sedang kita panaskan ini ya. Nah, sekarang kita buka satu persatu. Nah, saya akan dibantu oleh asisten saya. Sekarang silakan dibuka satu bungkus yang pertama. Nanti akan kita masukkan kemari. Ini karena airnya sudah ya mulai menghangat. Ini tidak usah dimatikan, masukkan terus, masukkan semuanya. Ini bungkus yang pertama. Nah, kemudian kita masukkan bungkus yang kedua tuh, ini bahan yang sama, masukkan. Kita masukkan bungkus yang kedua. Nah, ini airnya sudah hangat, bisa kita matikan dulu ya, apinya kita matikan. Nah, kemudian nanti kita aduk-aduk supaya bahannya ini tidak menggumpal. Masukkan biar sekali aduk aja, masukkan. Ini nggak ada masalah ya, karena dengan suhu air yang tinggi, bahannya yang berbentuk seperti gula ini, seperti kristal ini nanti akan mencair ya, akan larut di dalam cairan tersebut. Ini kita buka, nanti kita aduk-aduk. Ini untuk bungkus yang kedua, ini kita tuang saja. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian kita masukkan aja terus bahan yang selanjutnya, nanti biar sekali aduk. Ini yang cairan ini berbentuk gel ya, berbentuk cairan yang kental. Ini juga sambil kita aduk, yang gak ada masalah, kita buka aja biar sekali aduk. Baik, kemudian kita masukkan bahan yang kedua. Nah, ini berbentuk cairan kental ya, berbentuk koloid, berbentuk gel. Nah, ini hampir memenuhi ya, karena kita pakai tadi tempatnya ini dari tempayan seperti ini, aluminium. Nah, ini ditambah ini ya, kita usahakan jangan sampai melebihi lah, airnya jangan sampai melebihi tempat yang tersedia. Kemudian kita masukkan bahan yang ketiga. Nih, bahan yang ketiga juga seperti gula juga ya. Nah, jadi seperti kristal. Ini kita masukkan bahan yang ketiga, tuangkan saja. Oke, kita tuangkan bahan yang ketiga. Kemudian masukkan lagi bahan yang keempat, biar sekali aduk semua. Masukkan bahan yang keempat ya nih. Nah, bahan yang keempat yang seperti ini kita tuang. Oke, kemudian kita masukkan pewarna. Nah, di sini warnanya adalah warna hijau ya, warna hijau. Ini kita punya alat manual, bisa dengan pisau dibuka atau pakai gunting ya, nggak ada masalah. Kemudian kita tuangkan supaya warna dari cairan itu berubah menjadi warna hijau. Kita bisa juga menambahkan warna yang lain ya. Nah, jadi ini kebetulan kita punya pewarna yang berwarna hijau. Oke, nah, habiskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Oke, kemudian ini kita aduk lagi, kita aduk sampai gumpalannya hilang. Nah, jadi kalau masih ada gumpalan-gumpalan, maka kita aduk terus sampai gumpalannya hilang. Nah, seperti ini teman-teman cara membuat sabun cair untuk mencuci piring. Prosesnya tidak terlalu lama. Kemudian nanti cairan yang telah kita buat ini kita masukkan ke ember tadi yang udah kita siapkan juga air dinginnya. Jadi tidak perlu semuanya dimasukkan ke dalam air panas ya. Jadi fungsi dari air panas ini hanya untuk mencairkan kristal tadi, melarutkan semuanya. Kemudian nanti kita tuang ke dalam tempat yang udah kita sediakan tadi, dan kita biarkan selama
beberapa jam ya. Jadi semakin lama tuh sebenarnya nanti juga akan larut sendiri. Kalau masih ada gumpalan-gumpalan kecil dalam adonan kita ini, nanti di dalam larutan itu dalam waktu tertentu ya, dengan bertambahnya waktu juga dia gumpalan-gumpalan itu akan mencair, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pemanasan terhadap cairan ini, jadi airnya nggak perlu sampai mendidih ya. Jadi kalau airnya mendidih nanti busanya banyak, terlalu banyak busa, kemudian nanti akan meluber keluar dari tempayan atau wadah yang kita siapkan ini. Gila kan? Oke, jadi kita aduk-aduk terus ya, aduk-aduk terus sampai merata, sampai gumpalan-gumpalannya menghilang. Jadi airnya tidak perlu mendidih ya. Kalau airnya mendidih nanti justru meluap dia keluar. Jadi airnya cukup kira-kira sekitar 80 derajat Celcius lah. 70 sampai 80 derajat Celcius itu sudah cukup. Yang penting jangan sampai mendidih. 90 derajat belum mendidih juga masih bisa ya. Jadi tidak masalah, teman-teman. Itu busanya pun jadi nggak banyak. Kemudian jangan terlalu encer ya. Jadi ini untuk campuran ini tadi kita siapkan airnya sebanyak 16 liter. Nah, jadi 15 sampai 16 liter itu masih bisa. Karena kalau terlalu banyak airnya nanti akan terlalu encer nanti hasil yang kita peroleh. Nah, ini warnanya kita lihat tuh udah seperti warna sabun ya. Warna sabun cair yang dijual di market, di toko, di pasar. Nah, nanti hasilnya ini bisa juga kita masukkan ke dalam botol. Bisa dimasukkan ke dalam botol air mineral atau kita masukkan ke dalam wadah yang besar dalam jerigen. Ukuran berapa? Nanti ukuran ya kalau jerigen biasanya ada yang 20 liter ya atau 15 liter. Ukuran 20 liter umumnya. Kalau 15 liter itu masih kita kelebihan 1 liter. Nah, seperti ini. Nah, ini udah semakin larut ya. Jadi gumpalan-gumpalannya semakin berkurang. Nah, kalau tadi gumpalannya banyak. Nah, jadi jangan bosan-bosan nih mengaduk-aduk terus sampai dia merata. Nah, tadi kita punya air yang kita siapkan, air bersih. Yang kita siapkan boleh dipakai dari air keran ya, atau air apa aja yang ada di rumah, air hujan juga boleh. Kita pakai air bersih tadi, setelah kita tambahkan bahan-bahannya tadi, maka volume airnya sudah bertambah ya. Hampir memenuhi tempat yang kita punya. Jadi airnya kira-kira bertambah sekitar volumenya bertambah sekitar 2 liter ya. Jadi kalau tadinya kita siapkan 5 liter, ya ini sudah sekitar 7 liter. Nah, ini wadah yang kita siapkan tadi. Jadi airnya sebanyak 10 liter ya. 10 liter. Nah, ini cairannya sudah. Jadi kalau misalnya susah larutnya, mungkin karena suhu airnya terlalu dingin, itu bisa kita hidupkan kembali ya apinya. Yang penting airnya ini jangan sampai mendidih. Nah, ini sudah cukup cair, sudah hampir larut semua bahan-bahannya. Nanti ini akan kita tuang ke wadah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita anggap sudah cukup cair ya. Sudah larut semuanya, 99% sudah larut. Nah, sekarang ini akan kita tuang ke wadah yang udah kita siapkan. Nah, sekarang ini sudah kita turunkan ya. Ini sekarang kita campurkan dengan air dingin yang udah kita siapkan tadi. Oke, sekarang kita aduk dulu, boleh. Nah, sekarang masukkan aja. Masukkan ke air yang udah kita siapkan. Ini pakai kaleng cat ya. Ini kita pakai kaleng cat yang ukuran besar. Nah, seperti ini. Kita tuang terus, nanti kalau nggak muat kita cari wadah yang lain. Jadi airnya semuanya 16 liter ya. 16 liter, jadinya nanti akan menjadi sekitar 18 liter setelah kita campurkan dengan bahan-bahannya. Kita aduk-aduk lagi ya biar merata. Oke, kita masukkan lagi. Nah, tuang aja semuanya. Nah, jadi hampir memenuhi kaleng cat ya. Jadi hampir memenuhi 1 kaleng cat. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, setelah kita aduk, nanti kita biarkan aja. Biarkan, jangan langsung dipakai ya, tunggu dulu dingin. Setelah
3 atau 4 jam ini sudah bisa kita masukkan ke dalam botol kemasan. Nah, kita tidak memasukkan ke dalam botol kemasan, nanti kita stok aja ya, kita tempatkan dalam wadah yang kita inginkan, sehingga kapan kita perlukan nanti kita tinggal mengambilnya saja. Nah, demikian teman-teman cara membuat sabun cuci piring. Semoga bermanfaat.